Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik. Jumpa lagi di channel Kang Aif, channel belajar matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat gitu ya. Ini materi kelas 7 SMP. Oke, langsung saja. Untuk penjumlahan bilangan bulat, nah, sifat-sifatnya apa saja, Dek? Ya, nomor satu, di sini nomor satu. Nomor satu, nah, tolong dilihat ya, perhatikan nomor satu, sifat operasi penjumlahan bilangan bulat ya, ke sini. Ya, nomor satu. Nah, sifat pada penjumlahan bilangan bulat itu nomor satu berlaku sifat tertutup. Nah, tertutup. Apa itu tertutup, Dek? Nah, tolong perhatikan sini ya. Nah, ini mudah sekali tertutup itu ya. Misalkan saya punya contoh gini. Tiga. Tiga itu kan bilangan bulat. Nah, tiga jika ditambah lima. Nah, hasilnya berapa, Dek? Iya, pinter, 8. Ya. Artinya apa? Bulat ditambah bulat nanti pasti akan menghasilkan bulat ya. Jadi bulat tambah bulat hasilnya juga pasti akan bilangan bulat, makanya itu disebut sifat tertutup. Kita ambil berapapun bilangan bulat, taruhlah misalkan min 8, jika dijumlahkan dengan 10, nah yuk berapa ini? Bulat ditambah bulat ya, bulat ditambah bulat, utang 8 dibayar 10. Nah, berarti kelebihan dong. Kelebihan berapa? 2. Bulat ditambah bulat, ternyata ini juga bulat ya. Bulat ditambah bulat pasti menghasilkan bilangan bulat, maka ini disebut berlaku sifat tertutup. Jadi enaknya gini. Pokoknya bulat itu enaknya gini aja deh, seret. Nah, tertutup itu enaknya gini aja. Bulat. Nah, bulat ya, bulat itu bilangan bulat ditambah bulat. Nah, ditambah bulat, maka nanti pasti menghasilkan bulat. Nah, sifat ini disebut sifat tertutup. Nah, gitu deh ya. Jadi pada penjumlahan itu berlaku tertutup. Bulat, bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya pasti bilangan bulat karena berlaku sifat tertutup. Nah, gitu deh ya. Bisa dimengerti? Mudah kan? Bisa. Sekarang nomor 2, Dek. Nah, nomor 2. Ya, nomor 2. Ya, nomor 2. Pada bilangan bulat juga berlaku sifat. Nah, yang kedua, sifat yang kedua penjumlahan. Pada penjumlahan bilangan bulat juga berlaku sifat komutatif. Nah, iya. Apa itu komutatif? Nah, komutatif itu gini, Dek. Nah, gini contoh. Saya misalkan kita misalkan punya 5. Nah, 5 ya. 5 ditambah 3. Ya, 5 tambah 3 itu berapa? 8. Kalau 3 tambah 5 berapa? Juga 8. Gitu ya. Jadi intinya komutatif itu dibolak-balik sama, gitu aja. Jadi 5 tambah 3 nanti hasilnya juga sama dengan 3 ditambah 5, gitu ya. Jadi pada penjumlahan berlaku sifat komutatif. Apa maksudnya? Dibolak-balik sama. Nah, gitu aja saya nanya. Kalau saya punya misalkan 8 ditambah 2 itu juga pasti nanti sama juga dengan 2 ditambah berapa, Dek? 8. Ya, gitu ya. Dibolak-balik sama disebut sifat komutatif. Nah, bahasanya gini, Dek, komutatif itu ya. A ditambah B ya, A tambah B nanti sama juga dengan B ditambah A karena dibolak-balik sama. Iya, pinter. Itu disebut sifat komutatif. Gitu ya, dibolak-balik sama. Nah, sekarang nomor 3. Selanjutnya nomor 3, Dek. Nomor 3. Nah,
Nomor 3, pada penjumlahan bilangan bulat itu berlaku sifat sifat asosiatif. Apa deh asosiatif? Gini. Asosiatif itu gini. Contoh, saya langsung ke contoh aja. Sini. Contoh. Saya langsung ke contoh ya. Misalkan saya punya gini deh, bilangan bulat 3. 3 ditambah 6 ditambah lagi 4. Nah, ini kan ada 3 bilangan. Ada 3 bilangan. 3 ditambah 6 ditambah 4. Itu cara mengerjakannya ya. Boleh 3 tambah 6 dulu berapa dek? 9 ya. Terus hasilnya ditambah 4 ya. Atau boleh juga yang belakang dulu dikerjakan dulu. Gitu ya. Bisa dimengerti maksud saya? Gini. Jadi gini dek, 3 tambah 6 tambah 4 itu mengerjakannya boleh ini. Ini dulu dikerjakan. Nanti hasilnya juga akan sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 4. Tapi ini yang sini dulu dikerjakan. Ya. Jadi asosiatif itu dikerjakan yang depan boleh, yang depan dulu. Nah, kalau ini yang belakang dulu gitu kan, sama kita buktikan. 3 tambah 6 itu berapa? 9 ya. 9 tambah 4 ini juga sama. 3 ditambah 10. 9 tambah 3 kan 13. Ini juga berapa ini? 13 gitu kan ya. Jadi sifat asosiatif itu apa? Pengelompokan, dikerjakan depan boleh ya, sama juga dengan dikerjakan didahulukan yang belakang gitu deh ya. Bisa dimengerti. Jadi sifat asosiatif itu apa? Pengelompokan. Nah, pengelompokan. Ditulis gini aja. Kalau ada A ditambah B ditambah C, ini boleh dikerjakan yang ini dulu. Ya, nanti hasilnya pasti akan sama dengan A tambah B tambah C dikerjakan yang belakang. Nah, ini disebut sifat asosiatif. Ya, gitu deh ya. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi pengelompokan dikerjakan depan, hasilnya akan sama dengan dikerjakan belakang, dikelompokkan dulu. Itu disebut sifat asosiatif. Ada lagi enggak sifat keempat? Nah, ada. Nah, tek. Ya, ini sifat nomor 4. Nah, nomor 4. Ya. Nomor 4. Nah, itu gini deh. Pada operasi penjumlahan itu memiliki unsur identitas. Nah, apa dek maksudnya unsur identitas itu dek? Nah, kasih contoh. Misalkan saya punya 3 ditambah 0 berapa dek? Ya 3 ya. Kemudian 4 ditambah 0 berapa dek? 4. Nah, saya punya 5 ditambah 0 berapa dek? Ya 5 ya kan? Karena 3 ditambah 0 menghasilkan bilangan itu sendiri ya gitu ya. 4 ditambah 0 menghasilkan bilangan itu sendiri, maka 0 ini disebut unsur identitas. Berapapun bilangan bulat, kalau ditambahkan 0 maka nanti pasti akan ke bilangan itu sendiri ya. Makanya 0 disebut unsur identitas ya. Dijumlahkan menghasilkan bilangan itu sendiri 0. Berapapun bulat ditambah 0 pasti akan bilangan itu sendiri gitu ya. Makanya 0 disebut unsur identitas. Makanya ditulis gini, Cek. Berapapun bilangan jika ditambahkan 0 itu pasti akan menghasilkan apa? Bilangan itu sendiri. Makanya 0 nanti disebut unsur identitas. 0
Nol adalah nol bukan O tapi nol. Nah, nol adalah disebut unsur identitas. Identitas apa? Identitas penjumlahan. Jadi nol disebut unsur identitas penjumlahan, gitu ya. Jadi berapapun bilangan bulat jika ditambahkan nol pasti ke bilangan bulat itu. Sifat kelima, Dek. Sifat kelima. Bilangan bulat itu memiliki inverse. Jadi operasi penjumlahan bilangan bulat itu memiliki inverse. Inverse itu apa? Lawan. Lawan. Maksudnya gini, Dek. Maksudnya gini. Misalkan saya punya min 4. Min 4 ditambah 4 itu berapa, Dek? 0. Ya, gitu kan ya. 5 positif 5 ditambah negatif 5 berapa, Dek? 0. Gitu ya. Makanya inverse-nya lawannya 5 adalah min 5. Nah, berapapun bilangan bulat ya, kalau ditambahkan inverse-nya kok pasti akan menghasilkan 0. Makanya nanti lawannya inverse dari 5 apa? Min 5. Ya, gitu deh ya. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Contoh jadi inverse itu disimpulkan kayak gini. A jika ditambah min A, nah, pasti akan menghasilkan 0. Nah, min A itu disebut inverse dari A. Nah, gitu, inverse penjumlahan dari A. Min A, nah, gitu ya, min A negatif A adalah inverse. Inverse ya, inverse penjumlahan. Nah, gitu deh ya. Cukup nih ya, cukup. Inverse penjumlahan dari apa? Dari A. Gitu deh ya. Bisa dimengerti? Bisa. Kenapa? Karena A ditambah min A menghasilkan berapa? 0. Makanya itu penjumlahan memiliki inverse, gitu deh ya. Itu tentang sifat-sifat operasi penjumlahan. Semoga bisa dimengerti. Itu saja untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.